Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Guten Abend, para anggota grup DIWAK, Deutsch Indonesia WhatsApp Group. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang kata ganti orang dan kata kerja. Di minggu sebelumnya temanya sama, kata ganti orang dan kata kerja, namun di minggu sebelumnya kita bicara tentang kata kerja yang beraturan, alias unregelmäßige Verben. Di kata kerja yang beraturan, kita dipandu dengan endungen atau akhiran yaitu ESTT enten. Jadi E untuk ich, ST untuk du, T untuk RCS, EN untuk wir, T untuk ir, dan EN untuk si mereka. Maupun S yang besar, si berarti Anda atau Tuan. Oke, kali ini kita akan berbicara untuk kata ganti yang tidak beraturan. Artinya, pola perubahan bentuk dari kata kerja tersebut tidak mengikuti pola tertentu. Hanya saja menurut pengalaman saya, tetap kita bisa pakai endungan daripada ESTT enten, hanya perlu beberapa modifikasi pada kasus-kasus tertentu. Oke, tujuan pembelajaran sama dengan yang kemarin, yaitu mengetahui kata ganti orang. Kata ganti orang ada siapa saja? Ich, du, RCS, wir, ihr, si, si pakai huruf besar, Anda atau Tuan. Mengetahui jenis kata kerja yaitu unregelmäßige Verben, kata kerja yang tidak beraturan, dan regelmäßige Verben, kata kerja yang beraturan. Beraturan, perubahan bentuk dari kata tersebut mengikuti suatu pola tertentu. Dan pada pembahasan yang kali ini, ruang lingkupnya kita batasin hanya untuk pada waktu kini atau present, ya, pada waktu kini. Nah, mengingat kata kerja yang unregelmäßige Verben ini jumlahnya juga lumayan banyak, sedangkan kita mempunyai keterbatasan, terutama Zoom meeting ini kan hanya 40 menit, jadi rencana saya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, insya Allah malam ini kita akan selesaikan, bagian kedua selanjutnya, dan bagian ketiga selanjutnya. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, kita awali dulu dengan pengenalan konsep. Konsep tentang kata ganti orang. Tadi sudah dijelaskan, yaitu ich, du, RCS, wir, ihr, si, si. Saya pikir sudah pada kenal semua ya, berdasarkan pelajaran minggu lalu ya. Bagi anggota grup yang tidak sempat mengikuti kemarin bimbingan bahasa Jerman yang minggu lalu, atau yang sebelumnya, yaitu hari Senin ya kalau tidak salah, itu mohon bisa melihat di video YouTube channel. Video YouTube channel di Deutsch Indonesia WAG atau disingkat dengan DIWAK. Nah, di sini yang penting adalah pemetaan. Di sebelah kiri adalah orang ketiga tunggal atau di sebelah kiri adalah tunggal, sedangkan di sebelah kanan adalah jamak, jamak atau plural. I satu, du orang kita aja bicara, satu orang juga, RCS orang lain yang kita bicarakan, saya dengan du tadi. Nah, orang lain itu bisa maskulin, bisa feminin, dan bisa neutral. Ich, du, RCS. Itu bentuknya tunggal, hanya satu orang. Sedangkan yang bentuknya jamak, itu adalah wir, ir, dan si mereka ya. Wir kami atau kita, ir adalah kalian. Oke, pengenalan konsep kata kerja. Sebelum masuk ke pengenalan konsep kata kerja, apakah ada pertanyaan untuk pengenalan konsep kata ganti orang yang tadi? Silakan. Ada yang mau nanya? Enggak ya? Saya pikir sudah pada bisa diulang ya? Bisa diulang? Ya, diulang bagaimana maksudnya? Saya baru masuk. Oh, tantri ya? Ini tantri bukan? Ini kita juga baru mulai tadi tantri sama.
pengenalan konsep itu kan untuk yang apa namanya itu kata ganti orang kan sudah pernah dibahas ya sebelumnya ya. Intinya kan ada ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, ya. Cuman itu saja sih. Kita belum masuk ke pembahasan intinya. Pembahasan intinya kita adalah perubahan bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke pengenalan konsep kata kerja. Oke, susunan kata kerja. Kata kerja itu dasarnya adalah infinitif. Kalau kita sering mendengar kata kerjanya apa? Arbeiten, gehen, essen, kaufen, reisen, dan sebagainya. Itu adalah infinitif atau dasar. Nah, infinitif itu bisa dipecah menjadi dua bagian, yaitu stam atau pokoknya dan endungen atau akhirannya. Contoh soal, arbeiten itu adalah infinitif, terdiri dari stam pokoknya adalah arbeit, ditambah dengan endungennya en, maka menjadi arbeiten. Kenapa ini perlu diterangkan? Bahwa terdapat dua bagian, yaitu stam pokok dan endungan akhiran, karena nanti untuk perubahan bentuk kata kerja, itu sebagian besar ada di endungannya, ada di akhirannya. Ya, jadi dibedakan arbeiten sama dengan arbeit plus en. Nah, en ini nanti akan banyak mengalami perubahan bentuk. Oke. Nah, ruang lingkup bahasan kita adalah kata kerja yang tidak beraturan. Apakah yang disebut itu? Seperti dijelaskan pada minggu sebelumnya, bahwa kata kerja itu terdiri dari kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kata kerja yang beraturan. Selalu pakai rumus ESTT enten. E untuk ich, ST untuk du, T untuk er, sie, es, EN untuk wir, T untuk ihr, dan EN untuk si, mereka. Sudah kita bahas, kalau belum sempat, tolong boleh dilihat di videonya yang telah ada di YouTube channel Deutsch Indonesia WAG. Oke. Malam ini kita akan berfokus kepada kata kerja yang tidak beraturan. Apakah yang dimaksud dengan kata kerja yang tidak beraturan adalah kata kerja yang mengalami perubahan bentuk tetapi tidak mengikuti suatu pola tertentu. Oke, kata kerja yang mengalami perubahan bentuk tapi tidak mengikuti suatu pola tertentu. Apakah yang dimaksud dengan mengikuti suatu pola tertentu? Seperti tadi kembali di kata kerja yang beraturan atau regelmäßige Verben, perubahan dari endungen itu selalu mengikuti pola tertentu, yaitu E, STT, N, dan itu. E untuk ich, ST untuk du, T untuk RCS, EN untuk wir, EN untuk ir, T untuk ir, dan EN untuk si, mereka. Yang regelmäßige secara kasat mata bisa dilihat sangat mudah, yang unregelmäßige perlu diperhatikan dengan baik-baik karena tidak mengikuti suatu pola tertentu. Paham ya? Oke, berarti sekarang kita masuk ke pembahasan perubahan bentuk kata kerja. Fokus bahasan kita kali ini kata kerja yang tidak beraturan, artinya adalah perubahan bentuk dari kata kerja yang tidak beraturan. Oke, siap ya semuanya ya? Oke, sebelum kita masuk lagi bagaimana perubahan dari kata kerja itu, lebih baiknya kita terangkan dulu faktor-faktor apa saja sih yang menentukan terjadinya konjugasi. Kalau kita baca konjugasi, itu artinya perubahan bentuk kata kerja ya. Jadi bisa dibaca faktor-faktor apa yang menentukan pola perubahan kata kerja. Jadi faktor-faktor apa aja yang menentukan terjadi perubahan kata kerja. Oke. Nah, faktor pertama adalah waktu. Nah, waktu.
Waktu kalau dalam bahasa Jerman itu ada waktu kini, ada waktu lampau, ada waktu depan, ada pengandaian, konjungtif, itu sangat banyak faktor waktunya. Cuman di malam ini kita hanya berfokus kepada waktu kini, waktu yang sekarang ini, atau disebut dengan present, present waktu kini. Oke. Satu, kita catat ya, faktor waktu itu menentukan adanya perubahan bentuk kata kerja, menentukan adanya konjugasi. Yang kedua, faktor nominatif. Nah, konjugasi kata kerja itu selalu menuju kepada nominatifnya, nominatif atau subjek. Dalam hal ini adalah kata ganti orang, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Itu nanti akan menentukan bagaimana kata kerja itu akan berubah bentuk. Ya, kita catat. Satu, faktor waktu yang menentukan terjadi konjugasi. Dua, faktor nominatif atau subjek yang menentukan terjadinya konjugasi. Nah, contohnya adalah ini. ESTT enten, jadi ich, endungannya bukan en, tapi e. Berarti terjadi perubahan bentuk infinitif, perubahan bentuk kata kerja. Du, endungannya adalah st. RCS, endungannya akhirannya adalah t. Wir, endungannya adalah en. Ir, endungannya adalah t. Si mereka dan si Anda, endungannya adalah en. Atau disingkat dengan ESTT enten. Ya, itu tadi faktor-faktor yang menentukan terjadinya konjugasi atau perubahan bentuk kata kerja. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan perubahan bentuk dari masing-masing kata kerja yang yang tidak beraturan, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ibu Nur Hayati, sudah paham Ibu? Oke. Insya Allah berarti semua sudah paham. Berarti kita bisa langsung masuk ke contoh soal. Ya. Oke, kita contoh ke contoh soal. Baken. Nah, baken ini adalah infinitif. Kata kerja dasarnya. Terdiri dari apa? Stamnya adalah bak, dan endungannya atau akhirannya adalah en. Jadi bak ditambah dengan en sama dengan baken. Oke. Kalau ich bake, endungannya e, sama ya dengan yang kata kerja yang beraturan, dengan yang regelmäßige Verben. Kalau du backs. Nah, kalau back. Nah, artinya di sini ada perubahan vokal atau vokal wechsel dalam bahasa Jermannya dari a menjadi e. E kenapa? Karena a ditambah dengan umlaut di atasnya. Ya, du backs, back, wir backen, ihr back, sie backen. Kalau kita perhatikan, untuk ich, untuk wir, untuk ihr, untuk si, endungan atau akhirannya itu sama dengan yang kata kerja beraturan. Nah, ini memudahkan kita untuk hanya berfokus kepada du, orang kedua tunggal, dan RCS, orang ketiga tunggal. Walaupun tidak serta-merta akan seperti ini, tapi sebagian besar perubahannya itu hanya ada di orang kedua tunggal, du, maupun orang ketiga tunggal, RCS. Oke, saya ulangi ya. Ich backe, du backst, back, wir backen, ihr back, sie backen. Dan perubahannya hanya penambahan umlaut menjadi dari a bak menjadi back. Ya. Ya, contoh kalimat. Apakah kamu suka memanggang kue? Nah, bahasa Jermannya adalah backst du gern Kuchen? Backst du gern Kuchen? Nah, itu pertanyaannya. Jadi a-nya di backst itu ada umlaut. Kalau bentuk infinitifnya tidak ada umlaut, yaitu backen, itu infinitifnya. Ketika dia kata ganti orangnya du menjadi back.
Oke, dari contoh yang satu kata tadi, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kata kerja yang kedua, silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke, alhamdulillah. Berarti insya Allah bisa dimengerti ya Pak ya? Ya, insya Allah, Pak. Insya Allah, amin. Kita masuk, tadi kan untuk baken, yaitu memanggang ya, kita masuk ke bevelen. Nah, bevelen itu bisa di infinitif bevelen, kata dasar bevelen, bisa dipecah menjadi bevel, ditambah dengan endingnya en. Kita lihat, maaf, kita lihat, ich bevele, endingnya du befehlst, befehlt, wir befehlen, ihr befehlt, si befehlen. Sama ya, perubahannya hanya ada di zona merah. Di zona merah perubahannya befehl itu habis F kan huruf E. Itu berubah menjadi IE. Jadi befehls, befehl. Kalau I itu bacanya I-nya panjang. Befehls, befehl. Yang lain tidak mengalami perubahan sama dengan pola ESTTN. Oke, kita sudah dapat baken. Sekarang kita juga sudah dapat bevelen. Ya, kita masuk ke contoh soal. Saya menyuruh kamu untuk membaca buku itu. Ya, menyuruh itu kan bevelen ya. Oke, karena jadi ich befehle dir das Buch zu lesen. Ya, dirnya itu adalah objek datif. Sedangkan das Buch adalah objek yang akusatif. Ich befehle dir das Buch zu lesen. Oke, kita sudah dapat baken, arbeiten, befehlen. Nah, kita masuk ke beginnen. Beginnen sama aja, stamnya adalah begin, endingnya adalah en. Ich beginne, du beginnst, begin, wir beginnen, ihr begin, sie beginnen. Kalau kita lihat, pertanyaannya adalah, endungen akhirnya kan sama dengan pola perubahan bentuk dari kata kerja yang beraturan. Kenapa begini dikelompokkan menjadi kata kerja yang tidak beraturan? Harusnya kan masuk ke yang kata kerja beraturan. Oke, mungkin pertanyaannya seperti itu. Jawabannya adalah pola perubahan bentuk tadi kan dipengaruhi juga oleh waktu ya. Ya, waktu ada present masa kini, waktu ada masa lampau preteritum, waktu ada konjungtif. Nah, perubahannya itu mungkin ada di yang di preteritum atau yang di konjungtif. Sementara untuk yang present masa kini, perubahannya sama juga menggunakan rumus ESTTN. Dan jadi beginnen adalah unregelmäßige Verben, kata kerja yang tidak beraturan. Karena fokus kita kali ini hanya present, untuk sementara pertanyaan ini nanti kita bahas ketika kita masuk ke ruang lingkup waktu yang preteritum. Kembali ya, beginnen, ich beginne, du beginnst, begin, wir beginnen, ihr begin, sie beginnen. Oke, contoh kalimat. Dia memulai dengan pekerjaannya. Memulai adalah beginnen, karena ini si, orang ketiga tunggal, si beginnt mit der Arbeit. Dia memulai dengan pekerjaannya. Oke, ini saya teruskan aja, tapi kalau suatu waktu ada yang pengen nanya, langsung aja di-unmute, terus bertanya ya. Ya, supaya yang menjadi pertanyaan bisa segera dijawab secara bersama-sama. Kemudian kata kerja bieten. Bieten, bit ditambah dengan en. Bieten itu mempersilahkan atau menawarkan. Ich bitte, du bittest. Nah, sementara itu adalah memudahkan pengucapannya saja. Jadi kalau ich bitte, du bittest, bittet. Endungannya hampir sama. Wir bitten, ihr bittet, sie bitten. Nah, gitu ya. Jadi di zona yang merah itu ada penambahan untuk memudahkan pengucapan, maupun yang ir juga untuk memudahkan pengucapan. Bisa dibayangkan ya kalau nggak ada e-nya, itu kan bacanya kan jadi bit susah banget ya. Karena ada e jadi gampang bacanya du bittes, bittet dan ir bittet. Oke,
Oke, kita lanjutkan. Contoh kalimat. Dia menawarkan tamunya secangkir kopi. Dia adalah er, menawarkan adalah bietet. Ya. Nah, datifnya apa? Datifnya adalah dem Gast. Tamunya dem Gast eine Tasse Kaffee, secangkir kopi. Er bietet dem Gast eine Tasse Kaffee. Gitu. Oke, kita masuk ke bitten. Nah, kalau bitten tadi kan BIET itu menawarkan, kalau bitten itu malah memohon. Bentuk dasarnya adalah bitten, infinitifnya adalah bitten, sedangkan stam pokoknya adalah bitten, endungannya adalah en. Ya, pada kasus perlakuannya adalah ich bitte, du bittest. Ingat ya, diberi lagi huruf E itu supaya memudahkan pengucapan. Jadi antara konsonan dengan vokal bisa lebih mudah diucapkan. Er bittet, wir bitten, ihr bittet, dan sie bitten. Jadi di du, er, dan ir itu mendapatkan pertolongan penambahan dari satu vokal yaitu E supaya memudahkan pengucapan. Contoh kalimat, saya memohon kalian untuk memberikan perhatian. Saya adalah ich, memohon, bitten, endungannya menjadi E, yaitu ich bitte. Nah, objek datifnya adalah kalian, yaitu euch. Nanti akan dijelaskan ya, perubahan dari ir menjadi euch, nanti akan dijelaskan di kesempatan yang lain. Untuk Aufmerksamkeit, untuk memberikan perhatian. Ich bitte euch Aufmerksamkeit. Saya memohon kalian untuk memberikan perhatian. Oke, kita masuk ke bringen. Nah, bringen itu stamnya adalah bring, endungnya adalah en. Bagaimana kalau kata ganti orangnya adalah ich, menjadi ich bringe. Ich bringe. Du bringst, er bring, wir bringen, ihr bringt, sie bringen. Oke, hampir sama ya polanya ya. ESTTN. Contoh kalimatnya, saya membawa kue ke pesta. Ich bringe Kuchen zur Party. Saya adalah ich, membawa adalah bringe. Karena kata ganti orangnya ich, makanya ich bringe. Ya, dari infinitif bringen, karena kata ganti orangnya ich menjadi ich bringe Kuchen zur Party. Masuk ke denken. Nah, denken, deng ditambah dengan, aduh maaf, typo itu harusnya en ya. Deng ditambah dengan en sama dengan denken. Jadi kalau ich denke, du denkst, er denkt, wir denken, ihr denkt, sie denken. Sama ya polanya ya, ESTTN. Karena ini unregelmäßige Verben, nanti akan kita lihat mungkin bentuknya akan berubah ketika pada itu. Karena kita fokusnya di masa kini dulu ya. Hampir sama ini dengan yang kata kerja yang beraturan atau regelmäßige Verben. Contoh kalimatnya, berpikir tentang apa kamu? Nah, berpikir tentang apa? Woran denkst du? Woran denkst du? Jadi tadi kan du, endungannya adalah st. Stamnya adalah denk. Woran denkst du? Oke ya. Oke, masuk ke dürfen. Nah, dürfen itu stamnya adalah duf dan endungannya adalah en. Jadi dürfen, dürfen. Oke. Bagaimana kalau kata ganti orangnya ich? Nah, ich darf. Oke, kalau du darfst, dikasih endungan atau akhiran st. RCS darf, tanpa endungan sama sekali. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Ya. Kembali tadi bahwa yang mendapatkan perhatian itu adalah di zona yang merah. Di zona yang merah adalah I, du, er. Ich darf, du darfst, er darf. Yang lain boleh mengikuti. Sehingga kita tidak terlalu banyak untuk mengingat-ingat ya. Oh, zona merahnya ini. Oh, zona merahnya. Begitu, kita masuk ke dalam contoh kalimat. Kami diperbolehkan pulang ke rumah.
Wir dürfen nach Hause gehen. Oke, wir dürfen nach Hause gehen. Kalau ini ya, ini di luar topik, apa namanya, sekedar memberikan suatu ini aja tips. Kalau membaca gehen, jangan gehen, hanya seakan-akan ditelan gehen, ya, gehen, wir dürfen nach Hause gehen. Kami diperbolehkan pulang ke rumah. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan? Permisi, Pak. Ya, silakan. Namanya siapa? Saya ingin bertanya mengenai kosakata yang sebelumnya. Oke, sebelumnya yaitu ini bukan? Iya, yang itu. Kan dari tadi kalau misalnya itu kan pasti ditambahin huruf E tuh Pak ya di belakangnya. Terus ada, dan sekarang saya lihat ada yang enggak ditambahin huruf E, yang iya juga sama nggak ditambahin kata huruf lagi. Itu jadi ciri-ciri kosakata yang nggak ditambahin kayak gini tuh apa ya, Pak? Makasih. Ya, baik. Kalau ditanya ciri-ciri, agak sulit saya jawabnya ya, maaf ya. Tapi intinya begini, kata kerja itu terbagi menjadi dua, yaitu kata kerja yang beraturan atau regelmäßige Verben dan kata kerja yang tidak beraturan atau unregelmäßige Verben. Untuk kata kerja yang beraturan itu endungannya atau akhirannya itu akan mengalami perubahan. Jadi maksud mengalami perubahan bagaimana? Kita lihat contoh dürfen ini. Nah, kalau dürfen ini bisa dipecah menjadi dua, yaitu duf dan en. Duf adalah stam atau pokok dan en adalah endungan. Nah, yang mengalami perubahan itu kebanyakan di endungannya, en-nya tadi. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kalau darf, itu ya, berarti kan nggak ada endungan. Du darfst, darf. Itu dia tidak mengikuti suatu pola tertentu. Makanya digolongkan menjadi unregelmäßige Verben. Nah, untuk beberapa contoh kasus kata-kata kerja yang termasuk ke dalam regelmäßige Verben, itu en tadi ketika dia berubah endungannya menjadi e. Du, st, rcs, t, wir, en, ir, t, si, en. Oke, jadi sekarang Anda sudah punya gambaran bagaimana perlakuan kita terhadap unregelmäßige Verben, kata kerja yang tidak beraturan, dan bagaimana perlakuan kita terhadap kata kerja yang beraturan atau regelmäßige Verben. Nah, kemarin saya mempunyai ini ya, setelah berbincang juga, kita sekarang akan membahas unregelmäßige Verben secara menyeluruh. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu secara menyeluruh artinya, di luar yang kita bahas nanti itu 99% adalah regelmäßige Verben. Jadi kata kerja yang perubahan bentuknya mengikuti pola tertentu. Nah, sekarang ini kita dalam proses untuk mengetahui semua kata kerja tergolong kepada unregelmäßige Verben. Agar dalam prakteknya nanti, oh termasuk di sini, oh berarti dia unregelmäßige Verben. Oh tidak seperti yang saya pelajari. Oh berarti masuk yang regelmäßige Verben. Kalau regelmäßige Verben STT, enten itu sudah bisa digunakan. Bagaimana? Cukup menjawab pertanyaan dari, maaf siapa tadi namanya? Dewi, Pak. Dewi. Bagaimana Dewi? Cukup jelas? Ya cukup, makasih Pak. Oke. Dewi juga bisa lihat di YouTube channel ya, Deutsch Indonesia WAG ya, untuk mengetahui, karena pertemuan sebelumnya kita membahas tentang regelmäßige Verben atau kata kerja yang beraturan. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Siap, Her. Saya mau bertanya, Her. Oke, silakan. Kalau untuk yang Verben ini itu masuk ke modal nggak, Her? Sebenarnya waktu saya lihat di modal Verben kayak gitu,
Wheels-nya juga sama nggak pakai E. Berarti untuk telepon juga sama. Dikategorikan ke modal verben. Modal verben ya, iya bagus juga pertanyaannya ya. Intinya kan pertanyaannya Noval ya. Intinya pertanyaan Ya, Noval itu apakah modal verben tergolong kepada regelmäßig atau yang unregelmäßige verben gitu ya? ya. Oke, kalau jawab saya lebih condong ke unregelmäßige verben. Misalkan modal verben wollen. Nah, Ya, wollen boleh. itu kan wol ditambah dengan en. Seandainya dia mengikuti perubahan yang kayak regelmäßige verben, dia akan pakai est enten ya. Nah, seandainya seperti itu, maka bunyinya akan ich wolle gitu kan. Padahal kan tidak. Yang betul kan ich will, betul ya. Nah, kalau do, wills gitu. Jadi will menjadi will, makanya terjadi perubahan pola bentuk sehingga saya cenderung mengelompokkan itu sebagai unregelmäßige verben. Cukup bisa dipahami. Gitu. Siap-siap, Her. Terima kasih, Her. Oh, siap-siap. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita tadi sampai di empfehlen ya. Oke, jadi empfehlen diingat-ingat untuk ich empfehle, du empfiehlst, jadi E diganti menjadi IE. IE yang huruf warna kuning dan ada garis di bawahnya. Du empfiehlst, empfiehlt, wir empfehlen, ihr empfiehlt, sie empfehlen itu sama prosesnya dengan yang regelmäßige verben. Jadi cukup diingat empfehlen, oh di do sama RCS. Nah di sini saya kasih kotak merah supaya kita bisa lebih paham bahwa ini adalah zona merah, zona yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Contoh kalimatnya, saya menganjurkan kamu untuk belajar bahasa Jerman. Ich empfehle dir Deutsch zu lernen. Oke, sekarang masuk ke Essen. Nah, Essen ini adalah infinitif. Essen ini adalah infinitif. Stamnya adalah S, endingnya adalah en. Jadi S, en. Bagaimana perubahannya? Ketika ich dia menjadi S sama ya. Ketika du, nah huruf E tadi berubah menjadi huruf I. Jadi du is, itu ya yang warna kuning dan ada garis di bawahnya. Du is. Nah, untuk is, wir essen, ihr es, sie essen sama. Jadi yang berubah hanya di do sama yaitu perubahan stam atau pokoknya dari huruf E menjadi huruf I. Do is, is. Gitu. Contoh kalimatnya, kami suka makan nasi. Kalau kami, endingnya apa? En ya, wir essen gern rice. Oke, menginjak ke fahren. Nah, fahren itu infinitif, stam atau pokoknya adalah far, endingnya adalah en. Jadi fahren. Ketika kata ganti orangnya adalah ich fahre. Du fährst. Nah, ini bentuknya kan tidak beraturan ya, perubahannya tidak mengikuti pola tertentu kan. Nah, di sini terjadi perubahan dari A menjadi melaut. Jadi du fährst. Fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Perubahannya di do sama di Du fährst sama fährt. Contoh kalimat, kereta api berangkat menuju Köln. Nah, kereta api kan dircuk fährt. Kenapa? Dircuk adalah orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal, tadi ingat ya, berubah dari A menjadi melaut. Dircuk fährt nach Köln. Kereta api berangkat menuju Köln. Oke, kita menginjak ke fallen. Fallen, ya fallen. Stam pokoknya adalah fal ditambah dengan endungen atau akhiran en ya. Jadi ifalle ya sama du fällst. Nah, ini kan berubah lagi ya. Tadi kan untuk stamnya kan fall berubah menjadi fell. Ada umlaut di atasnya. Begitu juga fell. Nah, itu ada perubahan dari a menjadi
melaut. Wir fallen, ihr fallt, sie fallen itu sama prosesnya. Jadi yang di warna merah itu adalah area yang membutuhkan perhatian khusus. Ya, perubahan dari A menjadi melaut. Contoh kalimat, dia terjatuh dari tempat tidur. Dia itu adalah R. Kita anggap di sini sebagai maskulin ya. Dia R, terjatuh, fell, fallen, tapi karena di sini R menjadi fell, fell, ya. Dari aus tempat tidur, das Bett harusnya, tapi karena di sini di belakang aus, maka menjadi datif ya, aus dem Bett. Fell aus dem Bett. Dia terjatuh dari tempat tidur. Finden. Nah, finden ini adalah infinitif, terdiri dari stamnya adalah fin dan akhirannya adalah en. Ya, kita lihat perubahannya. Ich finde sama dengan yang beraturan. Du findest. Nah, di sini karena stamnya atau pokoknya fin itu huruf terakhir adalah D, maka dikasih bantuan E. Ich findes. Ich finde, du findest. Ya, findet, wir finden, ihn findet, sie finden. Ya, jadi hanya dikasih bantuan E untuk memudahkan pengucapan untuk yang kasus finden. Contoh kalimatnya adalah dia menemukan sebuah jam di kereta api. Ya, dia adalah si kita anggap sebagai feminin ya, jadi pakai si. Menemukan itu adalah finden. Nah, karena si tadi akhirannya bukan lagi finden tapi findet ya, si findet. Sebuah jam yaitu eine Uhr adalah sebuah jam di kereta api. Im Zug. Im itu adalah singkatan dari in ditambah dengan dem, disingkat im. Jadi in dem Zug, di kereta api. Si findet, dia menemukan eine Uhr, sebuah jam, im Zug, di kereta api. Oke, kita lanjut kepada fliegen. Fliegen itu terbang ya, fliegen. Nah, infinitifnya adalah fliegen. Stamnya apa? Stamnya adalah flieg, endingnya apa? En. Jadi flieg ditambah dengan en menjadi fliegen. Oke. Kalau kata ganti orangnya adalah ich, fliegen berubah menjadi fliege. Jadi endingnya hanya e. Du fliegst, fliegst, sama ya. Tidak ada yang berubah. Maksudnya menurut pola yang ESTTN tadi juga, wir fliegen, ihr fliegt, sie fliegen. Untuk fliegen mudah ya, sama dengan untuk yang regelmäßig atau kata kerja yang beraturan. Contoh kalimat, kami terbang ke Hamburg. Kami kan wir, terbang adalah fliegen ke Hamburg. Wir fliegen nach Hamburg. Kami terbang ke Hamburg. Nah, bagaimana untuk yang fressen? Maaf, itu harusnya fresh ditambah dengan en sama dengan freshen ya, bukan plus present. Freshen infinitif terdiri dari stamnya pokoknya adalah fresh ditambah dengan endungan akhirnya adalah en. Jadi fresh ditambah dengan en sama dengan, itu typo ya, harusnya sama dengan freshen. Oke. Nah, kalau kata ganti orangnya ich fresse. Du fries. Nah, di sini dia perubahannya tidak mengikuti aturan. Jadi fresh itu kan memakai huruf e, diganti menjadi fries. Nah, memakai huruf i. Terjadi perubahan vokal. Du fries, fries, wir fressen, ihr fress, sie essen sama. Jadi di zona merah terjadi perubahan dari e menjadi i. Du fries, fries. Kita lihat contoh soalnya. Dia tidak makan. Dia makan dengan rakusnya. Oke, tadi freshen itu adalah begini. Freshen itu makan, tapi untuk hewan. Kalau kita bicara essen adalah makan, tapi untuk manusia. Ya
gitu ya. Jadi kalimatnya di sini, dia tidak makan, is nicht. Nah, mungkin karena saking rakusnya dibilang frisst gitu ya. Dia tidak makan, is nicht. Frisst, dia makan dengan rakusnya. Mohon maaf, jadi makan sampai kayak bagaimana hewan sedang makan. Seperti itu. Masuk kepada geben. Nah, geben itu adalah infinitif, terdiri dari stam atau pokoknya yaitu get dan akhirannya adalah en. Geben, nah, itu adalah infinitif. Kalau ich, dia menjadi gebe. Du gives. Nah, ini dia. Ada lagi di zona merah perbedaan. Kalau tadi stamnya adalah geb, gap. Di sini menjadi kalau do berubah menjadi gib. Ya, jadi do gives. Kalau menjadi give. Nah, sama juga berubah dari menjadi i. Bagaimana dengan wir geben, gap, geben. Ya, ingat-ingat geben. Oh, ada perubahan vokal dari geb menjadi gib untuk kasus do dan kamu dan dia. Contoh kalimat, dia memberikan saya sebuah buku. Dia itu adalah ibarat asumsinya di sini adalah maskulin, laki. Geben karena maka berubah geben menjadi gib. Gib mir, saya, mir datif ya. Gib mir ein Buch, sebuah buku. Ya. Jadi dia memberikan saya sebuah buku. Gib mir ein Buch. Kita masuk ke gehen. Ya, tadi ya untuk pengucapan gehen, jangan gehen tapi gehen. Jadi kayak ditelan aja. Oke. Gehen infinitifnya, stamnya adalah g dan endingnya adalah en atau n. Ya, bagaimana perlakuannya ketika ich menjadi gehe sama ya endingnya du gehst endingnya st, geht endingnya t, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Jadi untuk gehen sama mengikuti pola yang estn untuk waktu yang kini, waktu sekarang ini. Kita belum membicarakan untuk waktu-waktu yang lainnya kayak masa lampau, waktu depan, konjugasi atau konjungtif atau pengandean itu belum kita bahas. Untuk time frame untuk ruang lingkup masa kini itu gehen sama dengan menggunakan rumus estn. Contoh kalimat, saya pergi tidur. Nah, ich gehe schlafen. Ich gehe schlafen. Saya pergi gehe tidur schlafen. Ich gehe schlafen. Oke, gelten. Ini harusnya sama dengan lagi, maaf ya, typo ya. Harusnya sama dengan gelten ya. Oke. Gelten infinitif untuk yang stam atau pokoknya adalah gelt, G-E-L-T ditambah dengan endingnya adalah en. Ich gelte. Ich gelte. Ada gangguan dikit. Oke. Saya ulangin ya, maaf tadi ada gangguan dikit. Gelten itu terdiri dari stam atau pokoknya yaitu gelt ditambah dengan akhiran atau endingnya adalah en. Oke, gelten. Kasusnya untuk ich menjadi ich gelte sama ya endingnya aja berubah menjadi Kemudian du gilts. Nah, di sini ada yang tidak beraturan. GELT berubah menjadi GILTE berubah menjadi I. Du gilts. Gilt, irgatan, irgatat, si gelten. Contoh kalimat. Ya. Karcis perjalanan berlaku 2 bulan. Karcis perjalanan adalah die Fahrkarte. Ya, karcis perjalanan die Fahrkarte berlaku gelten karena di sini die Fahrkarte orang ketiga tunggal menjadi die Fahrkarte gilt 2 bulan, 2 zwei bulan monat karena zwei menjadi monate. Die Fahrkarte gilt 2 monate.
Nah, sekarang kita masuk ke genisen. Nah, genisen itu adalah merasakan, ya, merasakan, menikmati. Gitu. Untuk stamnya adalah genis, untuk endingnya adalah en. Bagaimana perlakuan kata ganti orangnya ih geni se, ya. Jadi endingnya kiranya adalah du genis. Nah, jadi bukan st tapi t. Genis, ya, wir genisen, ir genis, si geni se. Jadi di blok yang merah itu terjadi perubahan endingnya atau akhirannya dari st untuk du menjadi t saja. Oke, du genis, genis, yang lain sama untuk STTN. Contoh kalimat, saya menikmati sup ini. Nah, saya menikmati, saya adalah menikmati genisen, karena maka berubah menjadi genise, ya. Sup ini di supe. Jadi supe yang tertentu, sup ini di supe. Genise di supe. Gesehen. Nah, gesehen ini adalah yang terjadi, ya, terjadi gesehen. Terdiri dari geze dan en, gesehen. Gesehe, du gesitzt. Nah, di situ ada perubahan. Gesehen, nah itu kan pakai e-nya berubah menjadi ie. Nah, jadi du gesitzt, gesieht, wir gesehen, ihr geseht, sie gesehen. Ya, terjadi perubahan vokal dari e menjadi ie pada kasus du dan rcs. Oke, hal itu terjadi di muka saya. Hal itu adalah das. Oke, terjadi ya tadi ya gesi. Harusnya kan gesehen infinitif, tapi karena kata ganti orangnya adalah das, subjeknya adalah das, maka das gesit. Oke, di muka saya for minor nase. Oke, kalau orang Jerman lebih condong ke hidungnya ya daripada ke muka. Indonesia kan terjadi di muka saya, di depan saya. Kalau orang Jerman memakai hidung. Jadi das Gesicht for minor nase. Nase itu hidung. Gewinnen. Gewinnen adalah memenangkan. Gewinnen itu adalah infinitif, stamnya adalah gewin, endingnya adalah Bagaimana perubahannya? Ich gewinne, du gewinnst, gewinnt, wir gewinnen, ihr gewinnt, sie gewinnen. Sama ya, pakai ESTTN. Contoh kalimatnya, memenangkan, wir gewinnen einen Wettkampf. Oke, wir adalah kami, gewinnen memenangkan, einen Wettkampf, yaitu sebuah perlombaan atau sayembara. Greifen. Nah, greifen itu adalah memegang ya. Terdiri dari greif dan en. Ich greife, du greifst, greif, wir greifen, ihr greift, sie greifen. Jadi sama dengan polanya ESTTN, dan mudah saja ya. Oke, contoh kalimatnya. Dia memegang sebuah batu. Dia adalah memegang adalah greif, terus kan greifen, perubahan bentuk karena subjeknya jadi greif, sebuah batu, einen Stein. Greif einen Stein, dia memegang sebuah batu. Oh, udah selesai. Oke, itu tadi untuk yang bagian pertama dari 3 bagian yang telah kami persiapkan. Semoga di bagian pertama itu bisa diulang-ulang dan bisa dipahami, syukur-syukur, bukan syukur-syukur ya, lebih baik lagi kalau itu bisa diingat-ingat. Karena itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Kalau sudah bisa mengingat kata kerja yang tidak beraturan, ketika masuk ke kata kerja yang beraturan atau regularistic verben, itu lebih mudah untuk memahami. Pakai saja rumus ESTTN. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silakan. Cukup ya. Cukup, oke. Yang lain silakan. Saya mau nanya. Oke, silakan. Kan kalau berarti kalau kita harus ngapal kata yang tidak beraturan, sorry. Jadi Ya, kata kerja kita harus ngapal semua kata
Ya, semua kata yang tidak beraturan. Itu tuh kalau jadi tidak ada ciri-ciri khusus gitu ya untuk kata yang tidak beraturan itu, jadi emang harus dihafal aja tiap per kosakatanya. Tiap kosakatanya, maksudnya kata kerjanya tadi, betul ya? Iya, iya. Jadi tiap Nah, kata kerjanya itu harus kita hafal gitu. Gak ada ciri-ciri khususnya gitu. Untuk tahu kalau ini tuh kata kerja tidak beraturan. oh, ciri-ciri khususnya ya. Sampai saat ini saya belum menemukan ya ciri-ciri khususnya gitu ya. Cuman kalau misalkan kita sedang membaca buku, di situ misalkan di bukunya itu mengatakan do befehls gitu kan. Oh, berarti ini kata kerja yang tidak beraturan. Karena infinitifnya kan befehlen gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau gehen, is gehe, du gehst. Oh, ini yang beraturan atau tidak beraturan. Tapi sebenarnya bagaimana ya? Sebenarnya dengan kita ini mempelajari bagian 1 dari 3, nanti kalau bisa sampai ke 3 bagian itu, dan itu bisa dimengerti, bisa dimaknai, kemudian bisa dihafalkan, kedepannya akan lebih enak gitu. Namanya siapa ya yang bicara nih? Tantri ya. Tantri kedepannya akan Iya, nanti. kedepannya akan lebih enak ketika tantri membaca buku, ketika tantri berbicara dengan orang lain gitu loh. Itu karena bagaimanapun juga bahasa ini kan kayak orang belajar naik sepeda ya. Awalnya dulu waktu kita naik sepeda kan apa namanya itu di kayu jatuh, ini jatuh jatuh. Jadi eh, dicoba terus maksudnya saya itu. Paling enggak dengan bekal yang kita bahas sekarang ini, Tante sudah mempunyai gambaran, oh kira-kira E-nya berubah vokal. Gitu. Oke, bisa saya akhiri? Boleh? Boleh Her. Oke, Oke, makasih ya. oke sebentar. Boleh, Her. Saya ingin memberikan penjelasan. Jadi Anda telah memahami satu kata ganti orang. Kata ganti orang, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Jenis kata kerja, unregelmäßig dan regelmäßig. Yang kita pelajari kali ini adalah unregelmäßig, baru bagian 1 dari 3 bagian. Nah, kemudian perubahan bentuk pada kata kerja. Perubahan bentuk pada kata kerja itu namanya adalah konjugasi. Nah, konjugasi yang tidak beraturan. Ini yang fokus kita malam ini, dan time frame-nya, lingkup waktunya adalah pada waktu kini. Nah, Anda telah mempelajari itu, Anda telah memahami itu, silakan diendapkan dari bagian ke-1 ini. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas ke bagian yang kedua dengan kata-kata kerja yang lainnya. Oke. Ya, Danke, terima kasih telah bersedia mengikuti bimbingan bahasa Jerman kali ini bersama saya. Semoga Deutsch Indonesia BAG DIWAK semakin ramai dan semakin banyak memberikan faedah kepada yang lainnya. Terima kasih. Auf Wiedersehen. Danke, Her. Danke. Ya, Auf danke. Wiedersehen. Dankeschön. Ya, danke schön.